diusir Bapak Ibu ya, sama penguasa Taif, terus diusir sama orang-orang kafir Taif, dilempari batu ya. Bahkan Rasulullah SAW pada waktu itu meninggalkan Taif. Taif ditinggalkan bersama putra angkat beliau Said bin Harithah. Pada saat itu Rasulullah serasa sudah aman, sudah jauh, sudah gak ada orang yang ngejar. Rasulullah SAW berteduh Bapak Ibu, beristirahat di kebun anggur ya, di kebun anggur milik Utbah dan Saibah, anak laki-lakinya Rabi'ah. Terus Utbah dan Saibah ini punya anak buah karyawan ya, karyawan bernama Adas. Adas ini orang mana? Ninawa Kalim. Udah bilang Ninawa. Ninawa itu di mana? Di Irak Bapak Ibu. Jadi setelah itu, karena Rasulullah bersama Sa'ad bin Harithah sudah kelelahan, mau istirahat di situ. Madinah ya. Terus yang bernama Utbah dan Saibah itu melihat Rasulullah dalam kelelahan, kecapean, merasa kasihan Bapak Ibu. Kasihan, maka sang majikan itu bukan orang Muslim ya, orang kafir. Di Taif itu belum ada yang Muslim waktu itu, kafir Taif. Meskipun kafir itu merasa kasihan Utbah dan Saibah itu kepada Nabi Muhammad, juga kepada Said bin Harithah. Maka Utbah dan Saibah ini minta disuruh ambilin anggur ya, sebatang anggur. Adas itu ada orang gitu kan, kasihan, coba ambilin kamu anggur gitu. Udah diambilin sama Adas, dikasihlah kepada Rasulullah ya setangkai anggur itu, dikasih. Sebelum dimakan oleh Rasulullah, Rasulullah ngambil, terus Rasulullah baca Bismillahirrahmanirrahim. Pas dimakan Bapak Ibu, sebelum dimakan baca Bismillah, Rasulullah ditanyain, kok bacaan ini apa gitu, kok kayak asing gitu kan di telinga Adas. Karena Adas bukan orang Muslim ya, orang Nasrani. Tuhan, kata si Adas ini, Anda baca apa gitu, kayaknya nggak pernah gitu, nggak pernah denger gitu. Loh, kamu itu kamu siapa namanya? Kata Rasulullah ditanya, saya Adas gitu. Dari mana? Saya dari Irak, dia di Ninawa gitu. Oh gitu. Agama kamu? Ditanyain agama, kata Rasulullah. Saya Nasrani. Oh ya pantas itu kan, asik itu bacaan yang dibaca Rasulullah, Bismillah itu. Terus saya berasal dari negeri Yunus bin Matta gitu, kata si Adas. Yunus bin Matta itu Nabi Yunus Bapak Ibu. Oh, Yunus bin Matta itu adalah saudaraku, kata Rasulullah, karena memang sama-sama Nabi dan Rasul Bapak Ibu. Yunus bin Matta itu Nabi Yunus, dia adalah seorang Nabi, dia adalah utusan Allah gitu. Kaget si Adas ini, gemeter. Waduh, kalau gitu ini orang bukan orang sembarangan ini. Kalau Yunus bin Matta itu kan orang hebat gitu, Nabi Yunus gitu kan. Ya, berarti ini sama, bahkan lebih hebat gitu. Pikiran si Adas muter, maka Adas ini langsung meluk Rasulullah Bapak Ibu. Dipeluk, dicium kakinya, dicium tangannya oleh Adas ini. Adas ini langsung apa? Bersahadat di situ. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beriman kepada Allah dan kepada baginda Nabi Muhammad. Lalu orang pertama di Taif yang masuk Islam ya, itu adalah Adas namanya, dari Irak, bekerja kepada Utbah dan Saibah bin Rabi'ah. Utbah dan Saibah bin Rabi'ah ini Bapak Ibu orang kafir. Setelah mendengar, ya Adas, apa-apaan kamu? Ngapain, kata si bosnya ini, ngapain kamu cium-cium orang itu? Ngapain kamu ngikutin bacaannya kayak ada bertauhid seperti itu ya? Marah dia kepada Adas ini. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu itu Nabi Muhammad ini berdoa juga di situ, ya Allah, aku mau dikirim kemana gitu kan, mau diutus kemana,
saya mengadukan kelemahanku ya Allah, gitu kata Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mau dikirim kepada orang-orang yang membenciku, orang-orang Taif, mengusir Nabi Muhammad, menganiaya, melempar dengan batu. Tapi apa kata Rasulullah? Tapi tidak apa ya Rabb, tidak kenapa, tidak apa-apa, meskipun orang-orang Taif tidak menerimaku. Yang penting Allah subhanahu wa ta'ala tidak murka kepadaku. Kenapa? Karena begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kami, kepada saya, kata Nabi Muhammad. Bapak Ibu, yang penting Allah tidak murka kepada saya. Jadi itu. Maka waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala apa? Maka Nabi Muhammad berdoa, setelah itu langsung datang malaikat Jibril. Bapak Ibu, udah pemandangan di situ, para malaikat melihat ke bawah itu udah pada marah semua. Orang-orang Taif, orang kafir Taif itu melakukan Rasulullah seperti itu, marah Bapak Ibu. Akhirnya datanglah malaikat Jibril, diutus oleh Allah untuk menemui Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, katanya malaikat Jibril. Doa mau diterima, dikabulkan, didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengutus saya dan juga mengutus malaikat penjaga gunung. Bapak Ibu, maka malaikat penjaga gunung datang menemui Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, saya diperintah Allah, diperintah oleh Allah untuk menemui Rasulullah ya, atas perlakuan orang-orang kafir Taif. Kalau Rasulullah memerintah saya, kata para malaikat penjaga gunung, silakan gitu. Kalau mau saya benturkan ini 2 buah gunung biar orang-orang kafir Taif ini terhimpit mati gitu. Tapi apa jawaban Rasulullah? Bapak Ibu, jangan, kata Rasulullah, jangan, tidak usah. Itu adalah dakwah Rasulullah dengan kelembutan Bapak Ibu, bukan kekerasan. Maka Rasulullah tidak mau. Malaikat sudah siap menunggu aba-aba dari baginda Nabi. Nunggu aba-aba, mau diperintah apapun. Bahkan gunung itu, 2 gunung mau dibenturin biar orang kafir Taif pada mati, pada mampus gitu. Tapi apa? Rasulullah tidak mau. Jangan, mereka itu tidak tahu seperti itu. Dan mudah-mudahan kata Rasulullah, kalau sekarang orang Taif tidak menerima saya gitu, tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, apa? Mudah-mudahan kelak nanti anak cucu orang Taif ini, anak keturunannya menjadi orang yang beriman kepada Allah, tidak mensekutukan Allah, dan beriman kepada Rasulullah. Dan terbukti sekarang Bapak Ibu, di Taif ini tidak ada orang yang menyembah selain Allah. Islam semua, Masya Allah. Itu berkat doa Rasulullah. Kenapa? Rasulullah meskipun dianiaya, diusir, dilempar batu, tidak mau. Karena apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu diutus bukan untuk melaknat, bukan. Ya. Rasulullah itu berdakwah dengan kelembutan Bapak Ibu. Rahmat bagi seluruh alam seperti itu. Masya Allah, tabarakallah Bapak Ibu. Juga di situ selain dari perjuangan baginda Nabi Muhammad ke Taif, kita nanti ke Masjid Abdullah bin Abbas. Ya, saya terangkan sedikit. Mungkin Bapak Ibu sudah mulai capek, harus istirahat. Biar Bapak Ibu tahu, nggak cuma sekitar kita jalan-jalan ya. Kita tahu, oh begini, oh di sini sama, oh gini gitu. Nanti bisa begitu. Kalau kita nggak sampai, kita cuma jalan aja belanja, kita nggak tahu tempat-tempat seperti itu. Kita pertama nanti di Taif langsung ke Masjid Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas itu? Beliau adalah sepupu Rasulullah. Sepupu Rasulullah bernama Abdullah bin Abbas. Anak laki-lakinya Abbas. Abbas itu pamannya Rasulullah. Jadi sepupu dengan beliau. Ya, tapi masih kecil. Meskipun masih kecil, dia sudah alim. Ya, Allamah, sangat alim, luar biasa. Bahkan dia haus akan ilmu. Ya, mulai dari kecil belajar terus, bahkan sering ada majelis Rasulullah
dia datangin. Ya saking penasaran, saking besarnya keingintahuannya kepada ilmu Bapak Ibu. Maka setelah itu dia umur belasan tahun itu sudah dijuluki apa? Muda batuan. Maksudnya apa? Masih muda tapi ilmunya itu luar biasa, melebihi orang yang sudah dewasa Bapak Ibu. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Bahkan waktu itu saking penasarannya beliau itu masih kecil. Abdullah bin Abbas ini pernah tidur ya di rumah bibinya, sekaligus istri Rasulullah Sayyidah Maimunah waktu itu. Maimunah binti Haris. Itu istri Rasulullah, bibinya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Saking penasarannya Bapak Ibu, nginep di situ di rumah Rasulullah, di rumah bibinya beliau. Apa yang dilakukan Rasulullah kalau malam gitu kan, penasaran gitu, maka nginep di situ. Bahkan Rasulullah waktu itu belum bangun, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini sudah ngambil apa, wadah Bapak Ibu kayak ember gitu, udah diisi air, disiapkan untuk wudhunya Rasulullah. Luar biasa ini Rasulullah, Abdullah bin Abbas ini. Setelah itu Rasulullah bangun, Rasulullah bangga, udah kaget, wah anak masih segini umurnya, luar biasa semangatnya gitu. Maka Rasulullah langsung megang kepalanya, didoakan, ya Allah jadikanlah anak ini anak yang alim ya, anak yang menguasai hikmah, Al-Quran, hadis, semuanya. Akhirnya apa? Semua ilmu Pak Ibu dikuasai oleh Abdullah bin Abbas ini. Alim, bahkan dia meriwayatkan hadis itu lebih dari 1600. Luar biasa alim. Ini Sayyidina Abdullah bin Abbas. Bapak Ibu kalau dengar Ibnu Abbas gitu di hadis-hadis kebiasaan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu Abdullah bin Abbas itu nama kerennya itu Ibnu Abbas. Orang alim, mudah-mudahan anak cucu kita kedapatan apa kejiban ilmunya beliau menjadi orang alim, orang cerdas ya. Amin insyaallah. Ya. Jadi kita ke sana nanti ziarah Bapak Ibu ke makam baginda kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Masya Allah. Setelah itu nanti ke Masjid Aqdas ya. Nanti saya akan jelaskan Aqdas itu, tadi sudah saya jelaskan di mana Aqdas. Aqdas itu orang yang ngasih anggur ya, yang Nasrani tadi. Ke sana juga nanti. Ya, Aqdas. Cuman kita nggak berhenti Bapak juga Masjid Qu. Masjid Qu juga nanti ke situ, tempat Rasulullah beristirahat. Cuman lewat aja karena memang dilarang, kita mamnu, kata orang dilarang, kata orang Arab mamnu, tidak boleh, nggak boleh berhenti. Tapi nanti saya akan kasih tahu, cuman di apa dekat sih, berseberangan dari jalan raya seperti itu. Baik Bapak Ibu, kayaknya Bapak Ibu udah kasihan lihat nih, udah pada capek ya. Ya, perjalanan dari Mekah ke Makkah kurang lebih ke Taif ya 2 jam, tapi ke perbatasan Taif, bukan ke tempat-tempat yang kita kunjungi ya. Kalau kita kunjungi seharian Bapak Ibu sampai sore, kadang maghrib kita masih di jalan gitu. Tergantung kita, kalau kita cepat nanti di kereta gantung bisa sebelum maghrib udah nyampe gitu. Tapi biasanya emang setelah maghrib itu kadang masih di jalan gitu. Jadi sholat biasanya itu di jemaah takhir ya, isya maghrib di jalan gitu. Makanya nanti juga sholat duhur asar ya, duhur asar itu di jamaah juga, di jamaah qashar, tapi 2, duhur 2, asar 2. Biasanya di jamaah takhir Bapak Ibu gitu. Biasanya sholat itu pas kita mau ke mana, ke naik kereta gantung. Di kereta gantung sebelum naik kita diusahakan sholat asar. Sholat asar di jamaah qashar 2-2. Setelah itu berkumpul di depan masjid bareng-bareng ngantri ya. Coba. Jadi itu. Kalau enggak jamaah takhir, tergantung nanti kita nyampe jam berapa gitu ke kereta gantung. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, monggo Bapak Ibu istirahat dulu di bis, tiduran gitu. Nanti kalau udah sampai nanti saya bangunin seperti itu. Baik, sambil menikmati pemandangan yang berbatuan di sini Bapak Ibu. Tapi meskipun batu mendominasi ya di Taif, Taif itu sejuk Bapak Ibu, sejuk.
luar biasa, nggak panas. Itu di sini kan batuk terus kanan kiri ini. Tapi ini belum Taif, masih belum. Kita ke Taif dari Mekah 90 kilo. Ya, kita jalan belum 90 kilo, Pak Ibu. Baik, Bapak Ibu, istirahat dulu. Nanti kalau sampai kita bangunin nanti, Bapak Ibu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.